Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,38% ke angka 7.159. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ternyata rugi bersihnya masih naik dan saat ini masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersihnya masih meningkat 200% lebih dan secara tren masih bagus trennya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MAPI. MAPI hari ini naik 1% lebih ke harga 980. Bisa kita lihat di grafik. Dalam satu minggu terakhir ini, MAPI memang terlihat mulai bergerak turun setelah gagal break resisten di harga 1100. Dan saat ini telah turun di bawah support psikologisnya di harga 1000. Tapi jika kita perhatikan, saat ini MAPI masih berada di atas garis EMA 50 di sekitar harga 955. Jadi untuk tren jangka menengah, MAPI masih oke trennya. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat, MAPI selalu kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Walaupun sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi menyentuh garis EMA 150, MAPI masih bisa rebound dan melanjutkan kenaikan. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa kinerja moncer, harga saham MAPI menuju 1400. Jika kita perhatikan di sini, coba kita baca sekilas. Untuk laba bersihnya, MAPI masih meningkat 279% lebih untuk laba bersih. Sehingga analis dari BRI Dana Reksa Sekuritas mengatakan bahwa ada potensi MAPI untuk naik ke sekitar harga 1400. Tapi ini baru prediksi. Tapi secara grafik jika kita perhatikan, MAPI saat ini masih harus break resisten di harga 1000 baru bisa melanjutkan kenaikan. Selama masih gagal break harga 1000, MAPI masih akan bergerak sideways dan turun kembali mengetes garis EMA 50. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat masih ada distribusi. Tapi menariknya jika kita perhatikan, asing masih terus masuk akumulasi saham MAPI dari beberapa minggu yang lalu. Jadi walaupun satu minggu terakhir MAPI bergerak turun, tapi terlihat asing masih terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sebelum sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 ini, bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati, atau minimal masih berada di atas harga 950. Untuk swing trade, bisa take profit apabila ternyata minggu ini MAPI masih gagal break dari harga 1000, setelah tutung kembali di garis EMA 50 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya wait and see dulu. Karena hari ini bisa kita lihat MAPI sempat naik menyentuh harga 1000, belum terkonfirmasi break malah bergerak turun kembali. Jadi paling aman wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 1000 dengan target jangka pendek di sekitar harga 1080 sampai harga 1100, atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai 950 untuk entry-nya. Tapi MAPI untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren belum ada tanda-tanda reversal trend. Selanjutnya, SIDO bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 720. Tapi secara tren, SIDO saat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, menyentuh harga 750 mulai sideways. Tapi beberapa kali mencoba untuk break harga 780 gagal break, malah melanjutkan penurunan. Dan sempat turun mendekati harga support di 700. Jadi saat ini memang SIDO berhasil naik, tapi ingat ini belum menandakan bahwa SIDO akan mulai reversal trend. Bisa saja ini hanya technical rebound sementara setelah penurunan dalam satu minggu terakhir ini. Jadi tetap harus waspada. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada sedikit distribusi, asing juga masih terus distribusi saham SIDO. Jadi dari data yang kita dapat, karena kenaikan hari ini masih ada distribusi dan asing masih terus distribusi, apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 705 kemarin atau maupun hari ini,
sebaiknya pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Sido masih kesulitan untuk naik di atas harga 750. Jadi memang masih ada potensi untuk naik menuju harga 750, tapi apabila ternyata masih gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu, karena masih ada potensi turun kembali menuju harga 700. Seperti ini bisa kita lihat turun lumayan dalam, berhasil rebound, tapi mencoba untuk break harga 780, gagal break malah melanjutkan penurunan. Karena secara tren, Sido saat ini trennya masih bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari saham ACST. ACST sebelumnya pernah saya analisa pada saat gagal break harga 200 atau resisten psikologisnya. Pada saat itu saya menjelaskan ACST masih ada potensi menuju support di EMA 150 dan apabila masih bisa bertahan, bisa coba entry. Karena secara tren bisa kita lihat ACST saat ini trennya sudah mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Karena saat ini garis EMA 150 dan garis EMA 50 masih berupa support. Dan bisa kita lihat saat ini ACST masih kuat berada di atas support EMA 150 di sekitar harga 184. Dan support EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 174. Dan hari ini ACST naik hampir 6% ke harga 198 dan dekat kembali dengan resisten psikologisnya di harga 200. Dan garis MACD saat ini juga masih bergerak naik. Dan bisa kita lihat data broker summary, kenaikan hari ini terlihat ada distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, ACST saya lihat memang masih ada potensi untuk mencoba untuk break harga 200 minggu ini. Tapi ingat apabila masih gagal break, ACST trennya masih akan bergerak sideways. Sehingga masih ada potensi turun kembali mengetes garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, menurut saya bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu, take profit apabila memang ternyata ACST masih kesulitan untuk break harga 200. Karena jika kita perhatikan di sini, harga 200 beberapa kali menahan kenaikan dari saham ACST. Dan kemarin juga berusaha untuk break harga 200, gagal break dan mulai bergerak turun. Dan ACST akan sangat bagus trennya apabila berhasil break harga 200 ini, karena apabila berhasil break harga 200 akan berubah menjadi support kuatnya dan ACST berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya menurut saya di sekitar harga 220. Atau teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, selama masih kuat di garis EMA 150 masih bisa di hold, jadi tidak perlu melakukan take profit dulu apabila memang gagal break harga 200. Jadi semua balik lagi ke trading plan teman-teman, di harga berapa teman-teman sebelumnya sudah entry membeli saham ini. Tapi secara tren saat ini ACST masih bisa di hold karena secara tren masih kuat di garis EMA 50 dan 150. Berikutnya saya akan coba analisa saham MTDL. MTDL bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke harga 680. Dan secara tren bisa kita lihat saham MTDL juga saat ini trennya sudah mulai bergerak uptrend. Setelah berhasil break garis EMA 50 dan 150. Dan kenaikan hari ini membuat MTDL sudah dekat dengan resisten di harga 700. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, pada kenaikan 3% lebih ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing jika kita lihat masih melakukan akumulasi 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk MTDL juga apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah atau di sekitar garis EMA 150 di harga 645 sampai 650, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila ternyata minggu ini MTDL gagal break harga 700 untuk trading jangka pendek. Jadi apabila MTDL terlihat minggu ini mencoba untuk naik di harga 700, gagal break dan mulai bergerak turun, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal break, MTDL berpotensi balik kembali ke sekitar harga 650 sampai 645 atau di garis EMA 150-nya. Tahu untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah di sekitar harga 600 ke bawah, belum mau melakukan take profit dulu karena mungkin sudah mendapatkan di harga bawah, bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Karena selama masih kuat di garis EMA 150, saya lihat MTDL masih ada potensi untuk lanjut naik break harga 700 dengan target berikutnya tuh di sekitar harga 750. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.